Ia pun dengan mudahnya meretas laptop milik AJ yang saat itu masih terhubung dengan speakernya. Dan dengan memutar audio yang bisa kalian dengar, para circle pun membunuh AJ tanpa menyentuhnya. Tiba-tiba, seseorang datang dan langsung menyekap Kelly. Dan diketahuilah bahwa orang tersebut merupakan hacker pro yang mengaku sebagai Norah pemilik laptop tersebut. Halo, what's up guys, kembali lagi bersama Bang Bros di sini dan selamat datang bagi kalian yang mau mampir di Forchart Channel. Oke, untuk di video kali ini kita akan bahas film yang berjudul Unfriended Dark Web. Karena saya nggak mau lama-lama dan kalian pasti juga nggak mau ya, kita langsung saja ke videonya. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya, oke? Film berpusat pada tokoh utama bernama Matthias O'Brien yang terlihat mengoperasikan laptop barunya, atau bisa di sini kita bilang MacBook ya, karena tampilannya beda, oke? Ia juga mempunyai pacar bernama Amaya yang memiliki kekurangan dalam berbicara. Singkat cerita, karena laptop barunya, Matthias saat itu sempat berselisih dengan pacarnya. Karena laptop tersebut terbilang cukup sering ngeblank saat ia video call dengan pacarnya. Diceritakan saat itu kalau Matthias juga diundang untuk bermain game night secara online oleh beberapa teman dekatnya yang berasal dari berbagai negara. Jadi di sini game night merupakan game yang sering mereka mainkan, isinya yaitu bercandaan online. Dan mereka adalah Serena dan Nari yang sedang bertunangan. Oke, kalian di sini sudah mengerti ya bahwa mereka itu jenis manusia seperti apa, ya? EJ si YouTuber, Demon si programmer, dan Lex Putri si DJ cantik dari Indonesia. Kembali ke masalah laptopnya, ia pun mencoba untuk mengecek penyebabnya. Dan ditemukanlah bahwa laptop tersebut memiliki satu folder berukuran hampir 1 terabyte yang tersembunyi. Nari being attacked by a dick. Oh, right. Ternyata setelah dibuka, folder tersebut berisi file video cybercrime, baik itu pencurian akun, uang, data pribadi, dan yang lainnya. Di sini dapat disimpulkan kalau laptop tersebut bukanlah miliknya, melainkan orang lain yang bernama Norah C4. Kemudian karena mendapat banyak pesan dari Facebook seseorang, ia pun membukanya. Karena penasaran dengan hal yang ingin dibicarakan oleh orang tersebut, ia pun membuka aplikasi yang diminta. Lalu mereka pun membicarakan tentang sejumlah uang yang sudah ditransfer ke akun pemilik laptop tersebut. Betapa terkejutnya Matthias dan teman-temannya karena transaksi mereka menggunakan Bitcoin, atau bisa dibilang mata uang digital sejumlah $10 juta lebih. Ternyata orang misterius tersebut memintanya untuk membuat eksperimen sadis terhadap seorang wanita. Wah, bau-bau udah gak waras nih cuy. Ya, lanjut singkat cerita, di saat Matthias mengecek video, ia mendapat panggilan dari pacarnya. Namun saat itu Matthias hanya melihat Kelly di sana. Tiba-tiba seseorang datang dan langsung menyekap Kelly. Dan diketahuilah bahwa orang tersebut merupakan hacker pro yang mengaku sebagai Norah pemilik laptop tersebut. Setelah percakapan mereka selesai, kemudian datanglah Amaya yang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. Matthias yang saat itu tertekan, ia pun meminta Amaya untuk datang ke rumahnya, karena merupakan permintaan dari Norah sebelumnya. Dan setelah itu, Matthias pun berinisiatif untuk mentransfer semua Bitcoin yang ada di akun milik Norah ke akun miliknya. Sambil menunjukkan proses tersebut ke Norah yang saat itu menelpon dari Facebook milik Amaya yang dapat ia retas. Namun Norah pun mengatakan kalau semua akun Bitcoin sedang diawasi oleh organisasi hacker bernama The Circle. All the other sharing price. They monitor all Bitcoin accounts. Dan tiba-tiba, dengan begitu cepat tampilan laptop Matthias pun sudah dibajak oleh organisasi tersebut. Disinilah Matthias diminta untuk mengkonfirmasi bahwa ia adalah Sharon 4 yang tidak lain adalah Norah C4 itu sendiri. Setelah selesai, Matthias pun mencoba bernegosiasi dengan si Sharon keempat. Namun si Sharon justru menolaknya. Namun sayangnya,
para circle sudah berhasil meretas laptop milik Matias dan masuk ke panggilan video Skype Matias dan teman-temannya. Para circle yang diketuai oleh Sharon pertama pun menunjukkan video cara mereka untuk melacak dan mendapatkan informasi pribadi dari Lex Putri. Yang pada akhirnya mereka pun menunjukkan video Lex Putri yang terdorong oleh seseorang dari atas gedung dan meninggal di depan apartemennya. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba grup video call milik Matias dan teman-temannya kembali didatangi oleh para circle, di mana kali ini mereka menunjukkan video dari channel YouTube milik Bang AJ, yang mana tujuan mereka adalah membuat video singkat ancaman teroris dari kata-kata milik AJ, lalu melaporkannya ke kepolisian. Pack up all my assault weapons and explosives. Go downtown to the mall and have some fun. Saat Satgas anti teror datang, AJ yang merasa tidak bersalah pun langsung merunduk dan menurut kepada kepolisian. Akan tetapi, pemimpin para circle tidak puas sampai di situ. Ia pun dengan mudahnya meretas laptop milik AJ yang saat itu masih terhubung dengan speakernya. Dan dengan memutar audio yang bisa kalian dengar, para circle pun membunuh AJ tanpa menyentuhnya. Namun, teror pun tidak berhenti begitu saja. Para circle kembali beraksi dengan mengancam Serena untuk memilih yang mana harus dieksekusi, antara nari tunangannya atau ibunya yang masih dirawat dengan alat bantu pernapasan di rumah sakit. Sayangnya di saat hitung mundur selesai, Serena pun tetap bersikeras untuk tidak memilih dan menyebabkan ibunya meninggal karena alat bantu pernapasan yang sudah diretas oleh para circle. Nari yang saat itu tidak tahu apapun juga terbunuh oleh salah satu circle tersebut. Kembali seorang circle beraksi. Ia pun terlihat mendekati Serena dan kemudian membunuhnya dengan sadis. Dengan teman-temannya yang sudah meninggal di depan matanya, Matias pun mencoba meyakinkan para circle untuk tidak menyentuh pacarnya. Amaya yang melihat ekspresi Matias saat itu melalui video call yang masih terhubung. Ia pun mencoba menanyakan apa yang terjadi kepada Matias. Dan Matias pun merespon dengan memperingati Amaya akan adanya bahaya. Namun, karena Amaya kurang paham dengan maksud Matias, Matias pun meminta Amaya untuk bertemu di tempat yang ia tentukan. Kemudian, setelah panggilan dengan Amaya berakhir, ia pun bergegas pergi ke tempat pacarnya dan membiarkan panggilan dengan Damon saat itu tetap menyala. Di saat Damon mencoba berkomunikasi dan mengancam para circle dengan menunjukkan titik koordinat dari komputer mereka, si Sharon pertama alias pemimpin para circle kembali menunjukkan keahliannya secara langsung dengan mengedit wajah dari video salah satu anggotanya menjadi wajah si Matias. Terlihat melalui webcam dari laptop Matias, seorang anggota circle menyelinap ke kamar Matias dengan membawa sebuah kantung misterius. Di sini kita dapat menebak bahwa isi dari kantong tersebut merupakan korban sebelumnya dari kejahatan para circle. Dan dari sinilah si Damon memahami bahwa semua yang terjadi hanyalah jebakan peretasan dari Sharon keempat beserta para circle. Yang mana Sharon keempat sengaja meninggalkan laptop di tempat tersebut dan membuat orang yang mengambilnya melakukan semua skenario yang mereka buat. Namun, karena semua sudah terlambat, Matias yang sempat putus sambungan dengan Damon kembali melihat layar panggilannya melalui ponsel yang dihubungkan secara paksa oleh Sharon pertama. Kemudian, ia pun melihat kematian Damon yang digantung oleh salah satu dari para circle. Dan tidak cukup sampai di situ, skenario mereka pun berlanjut ke Amaya, di mana ia justru tidak pergi ke tempat yang Matias maksudkan, melainkan ia malah pergi ke tempat misterius yang tentunya itu merupakan perbuatan para circle. Karena sebelumnya, Amaya mengatakan kalau Matiaslah yang mengirim lokasi tempat mereka akan bertemu, di mana kita tahu bahwa laptop yang Matias bawa sudah diretas oleh para circle. Yang pada akhirnya Matias pun kehilangan Amaya yang dicintainya. Yang lebih membuat jiwa psikopat saya meronta-ronta adalah mereka pun mengatakan kalau ini hanyalah game night yang mereka mainkan secara bersama-sama oleh circle lainnya. Wow, GG Gaming bos. Sambil menunggu voting selesai,
Siaran pertama pun memperlihatkan keadaan di kamar Matias, di mana terlihat seseorang yang keluar dari lemari dan diketahuilah ia merupakan korban dari kejahatan sebelumnya oleh para Circle. Akhirnya, karena kebanyakan dari anggota Circle tersebut tidak setuju, maka di tempat itu juga Matias pun menemui ajalnya. Di akhir scene, diperlihatkanlah semua anggota yang berpartisipasi di siaran langsung Game Night yang ke-14 tersebut. Film pun tamat. Oke, tentunya di sini kita gak bisa berharap film yang happy ending, karena sama seperti Final Destination atau film isi eksekusi beruntun gitu. Itu pastinya sad ending, guys. Ya. Dan di sini kita dapat belajar kalau dunia internet yang kalian jelajahi itu baru permukaannya aja, guys. Dan saran saya sih, perbanyak nonton film cybercrime agar kalian bisa tahu dunia internet dan ancamannya seperti apa. Dan bagi kalian yang mau request film, bisa langsung saja komen di bawah, oke? Ya segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and